Tahajud, apa fadilah tahajud? Ada 4 ya. Mungkin teman-teman tahu, carilah nanti ya di YouTube ya, carilah. Ada fadilah tahajud begini. Intinya tahajud itu buat kita nih yang sedang usia produktif kayak begini ya. Intinya itu bakal diangkat derajatnya, karirnya ya sampai ke level tertinggi. Wah, dimuliakan oleh Allah. Oh, berarti kalau saya di kantor mau naik karir banyak tahajud. Betul nggak? Betul. Tapi tujuannya apakah karena karir tersebut atau karena Allah? Sehingga banyak seringkali ibadah kita itu untuk mencapai tujuan dunia. Betul. Nah, kalau dunia itu sudah masuk wilayah amal, maka kejernihan ikhlas itu akan tercemar. Nah, kalau Allah dalam hati, dunianya ditaruh di genggaman, ya, dunia genggaman saja, maka kita itu cenderungnya mudah ngambil, mudah dapat, dan mudah lepas. Maksudnya mudah hati, ya. Hati kita tuh mudah dalam kita mendapatkan, meraih, menerima, mudah juga kita melepas. Hakikatnya namanya harta itu dipinjemin. Gini, misalnya Anda punya HP, ya, Anda punya HP. Terus anak Anda mau pinjem, Bunda pinjem dong HP-nya, pinjemin. Ya udah nih, Nak. Ya udah. Terus diam-diam tanpa sepengetahuan kita gitu ya. Ternyata HP kita dibuat main game nih. Terus ketahuan sama Anda nih, loh, kok dipakai main game HP Bunda gitu. Kok pakai main game HP Ayah gitu ya. Apa yang Anda rasakan kira-kira? Terus kira-kira abis itu Anda ngapain? HP-nya gimana ya sama Anda tuh? Diambil lagi, bener ya? Anda mungkin ada kecewa, mungkin Anda kesel gitu ya. Terus diambil lagi HP-nya. Persis seperti itu. Harta itu sama Allah dititipin ke Anda, dipinjemin gitu kan. Terus sama Anda nih, si harta itu dipakai untuk hal-hal yang Allah kurang sukai. Persis seperti itu. Nah, tapi kalau dunia itu dalam genggaman saja, maka dipinjemin sama Allah, ternyata kitanya teledor, digunakanlah harta itu untuk yang kurang Allah sukai, nggak tahu apa, Anda lebih tahu. Ya, lantas Allah tahu karena Allah Maha melihat, diambil lagi lah harta itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, dah ini masalah saya. Udah, gitu doang. Nggak ada di dalam hati. Ya Allah. Itu tuh 50 juta. Nggak ada tuh begitu. Ya udah, nggak apa-apa, mau 50 juta, 500 juta, 5 miliar juga nggak apa-apa. Nah, itu kan luar biasa begitu. Nah, maka dari itu ini yang harus kudu sering kita latih. Bagaimana sih harta yang berupa titipan itu, ya, kita tuh mudah menerimanya, mudah juga kita melepasnya. Nah, maka dari itu dalam kontekstualnya kita amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, kontekstual ikhlas, maka kita harus memastikan bahwa tujuan kita melakukan amalan tersebut tidak ada embel-embel dunia. Sholatnya untuk apa? Ya untuk Allah saja, tidak ada embel-embel dunia. Nah, kita sudah diberikan contoh-contoh lah, kisah-kisah terdahulu juga kan banyak ya. Contoh-contoh nyata orang-orang yang dunianya banyak tapi tidak berkorelasi gitu. Nah, jadi kita ini sibuk apa? Sibuk ngurusin dunia. Hasil akhirnya apa? Kaya enggak? Loh, Anda memang ngurusin dunia biar apa? Mau kaya mah enggak, yang ada malah hancur-hancuran. Jadi dapat apa? Nah, ternyata para sahabat itu mereka tidak terlalu senang. Kalau diberikan ya cukup dalam genggaman, gak terlalu senang karena gak dibawa ke hati. Diambil sama Allah juga tidak terlalu sedih. Bahkan Abdurrahman bin Auf setelah hijrah kan tetap kaya, bahkan tambah kaya. Dia tuh datang ke Rasulullah, tolong dong berdoa kepada Allah supaya saya ini duitnya jangan banyak-banyak lah, saya miskin aja nggak apa-apa gitu. Minta dibangkrutkan, bisa sama Rasulullah ditolak lah. Oh, mana ada doa kayak begitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini pusing, duitnya banyak banget ini, dibagi-bagiin aja deh, dibagiin, habis. Akhirnya udah deh, duit itu dibagi-bagiin aja deh, banyak-banyak banget nih, ada 1 peti emas. Dia bingung sama istrinya, udah deh kita bagi-bagi aja tuh keluarga. Akhirnya habis duit itu, alhamdulillah duitnya habis. Emas ya, maksudnya zaman dulu emas gitu ya, dinar, dirham gitu, habis duitnya tuh, hartanya habis. Tidurlah dia malam tenang ya, nyenyak gitu ya. Besok pagi bangun, karyawannya datang, Assalamualaikum Syekh gitu kan. Kalau Syekh itu, panggilan Syekh itu dalam bahasa Arab tuh artinya 3 ya. Syekh itu artinya guru kita gitu, Syekh dipanggil Syekh. Orang tua yang usianya tua, maksudnya orang yang usianya tua itu dipanggil Syekh juga. Mau laporan keuangan bos, toko itu karyawan udah pada ngantri depan pintu. Ya, ini dari toko A, toko B, toko C udah pada ngantri, ngasih itu. Nih hasil kemarin, dagangan kemarin dikasih totalin 2 peti emas. Padahal kemarin 1 peti sudah dihabiskan.
Ya cuman selang 1 malam tidur, besok paginya bangun datangnya 2 peti. Loh, kok begini tambah banyak pusing gue. Ya, makanya tadi itu. Ya, akhirnya wah sudah kalau gini kita bikin program katanya. Abdurrahman bin Auf itu bikin program. Mana veteran perang Badar mau dibagikan sekian dinar. Pokoknya kalau dirupiahkan tuh per orang dapatnya 1,3 M. Salah satu veteran perang Badar, alumni perang Badar itu salah satunya kan Utsman. Utsman kan kaya juga kan. Ambil juga sama Utsman ya diambil ya kan, karena kan ada izah ada harga kehormatannya Abdurrahman bin Auf yang memang ingin niat memberikan, ada kehormatan dia yang dijaga oleh Utsman bin Affan waktu itu ya diterima karena dia salah satu veteran perang. Ya diterima, lantas habislah duitnya. Alhamdulillah habis. Nggak lama ya datang lagi, lebih banyak lagi. Ya, nah mintalah dia kepada Rasulullah ini bingung, tambah banyak ini bagaimana ya gitu lah. Akhirnya wah kayaknya belum berhasil ini dia sama istrinya. Udah kita bikin program lagi sekali lagi nih ya supaya duit ini habis. Barang siapa warga Ansor, artinya Madinah sekarang, yang punya kurma, yang sudah nggak kepake, yang gagal panen, yang jelek, yang nggak laku dijual, bahkan yang busuk, bawa ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, nanti dibeli sama dia. Si kurma jelek, kurma hancur, kurma busuk, bahkan kurma yang udah nggak kepake, gagal panen, gagal jual, bawa ke rumahnya Abdurrahman bin Auf yang udah busuk itu, dibeli. Datang 1 orang, dibeli. Cerita dia ke orang lain, punya kurma jelek nggak? Bawa ke sana, dibeli sama beliau. Demikian seterusnya berhari-hari itu duit datang habis. Akhirnya habislah duitnya, nggak datang. Pokoknya udah habislah, itulah intinya ya. Pokoknya kalau ada lagi yang datang duit, pasti ada kurma. Gitu. Habis. Jadi akhirnya habis duitnya. Alhamdulillah duit habis gitu kan. Mungkin Anda tahu ya. Di negeri Syam, ya ada wabah penyakit ya, dikumpulkanlah sama raja di sana ya. Mana sini tabib-tabib ini? Itu di satu negara Syam itu kena endemi semua satu rakyatnya itu. Mana sini? Cari ini obatnya apa? Ternyata para tabib tuh menemukan obatnya itu sudah kita teliti adalah kurma busuk dari Madinah. Kenapa coba dari Madinah? Air untuk kebun kurmanya beda, harus yang di Madinah. Akhirnya datanglah utusan raja. Di mana ada kurma busuk? Di sana ada gudangnya kurma busuk. Semua kurma busuk di kota Madinah tuh ada di rumahnya Syekh yang namanya Abdurrahman bin Auf. Datanglah ke sana utusan rajanya, diborong semua, tambah kaya. Nah intinya ini tuh peranan teman-teman. Ada peranan ya. Jadi Allah itu memberikan peranan kepada setiap individu. Itu ada peran. Nah maka tugas kita adalah berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan peranan saya di dunia ini sebagai apa, ya, peranan maksimal ya sebagai apa, ya, dan mudahkanlah jalan saya. Kalau dimudahkan makanya nggak mungkin ya, makin beriman makin berat cobaannya. Jadi kuatkanlah diri saya ya dalam menjalaninya. Dan satu lagi ini yang tidak kalah penting teman-teman ya. Kita tuh kan nggak bisa, sebetulnya kita tuh nggak akan kuat melakukan cobaan di dunia ini sendirian, tuh nggak bakal kuat. Harus ada temennya. Nah siapa yang dia ditemenin sama Allahnya langsung lah. Jadi berdoanya harus dikunci, ya Allah temani. Sehingga dengan kontekstual kita ada doa minta ditemani sama Allah ini menjadi ringan, menjadi penghambaan. Ternyata Rasulullah kan begitu doang ya. Rasulullah itu teman-teman kan cuma menghamba saja. Artinya menghamba tuh saya mah melakukan A, B, C, D itu sudah diperintah sama Allah, begitu. Maksudnya begitu. Ya, diperintah sama Allah. Jadi nggak repot hidup tuh. Sudah disuruh kok A ya A, B ya, mengikuti saja panduan. Nah, ini yang Abah dari dulu bilang tuh. Betapa nikmatnya hidup itu kalau kita punya mentor. Ya, kenapa? Karena ada arahan-arahan dari mentor, kita tuh nggak terlalu pusing. Atau barang siapa di sini yang mau yang menuntut ilmu tapi tidak punya mentor. Man laisa lahu syai' fasyai'u syaitan. Barang siapa yang menimba ilmu, beraktivitas tanpa adanya seorang guru, syekh itu guru ya tadi kan. Fasyai'u syaitan, maka gurunya setan.